Selamat siang pemirsa, selamat datang di Festival Sastra Lontar yang diselenggarakan bekerjasama dengan Jakarta Content Week. Ini adalah hari kedua dan acara kedua pada hari kedua. Sebelumnya kita sudah mendengarkan obrolan tentang pengalaman para Indonesianis atau orang asing yang menulis tentang Indonesia. Dalam sesi itu kita mendengarkan pendapat Pak Josh Quinn, kemudian Ibu Jennifer McKenzie dan Pak Mikhail Patikiotis yang dipandu oleh Ibu Yuli Sumartono. Nah, hari ini atau pada saat ini kita akan mendengarkan obrolan di seputar buku puisi Subagio Sastrowardoyo yang diterjemahkan oleh John Maclean ke bahasa Inggris dari kumpulan Versi Indonesia dan Kematian Makin Akrab. Ini bukunya. Menjadi And Death Grows More Intimate. Buku puisi ini memuat kurang lebih 79 puisi Subagio Sastrowardoyo dan boleh dibilang sebagai kumpulan puisi dalam bahasa Inggris yang paling lengkap memuat karya almarhum. Dan kita tahu Subagio Sastrowardoyo adalah seorang penyair yang penting yang muncul pada paruh kedua dasawarsa 50-an, ketika pada masa itu lanskap sastra Indonesia diklaim mengalami krisis karya besar setelah kematian Hairil Anwar pada tahun 49. Nah, pada buku puisinya yang pertama, Simponi Subagio Sastrowardoyo mengklaim dua pernyataan yang penting. Pertama adalah puisi adalah suara dari bawah sadar, yang lain adalah puisi adalah pengentalan pengalaman yang filsafat. Tentu saja ini pernyataan yang tajam dan menarik dari seorang penyair yang pada mulanya lebih banyak dikenal sebagai pelukis dan pemusik dan juga pengamat teater di Yogyakarta. Nah, peluncuran buku ini akan menampilkan perwakilan keluarga Subagio Sastrowardoyo. Di sini sudah hadir Ibu Saraswati, Ibu Minu Richard, dan juga ada Mbak Dian Sastrowardoyo. Kemudian ada satu lagi pembicara yang mengenal secara dekat kekaryaan Subagio, yaitu Mas Gunawan Muhammad. Mereka nanti akan berbagi pengalaman bagaimana sosok Subagio Sastrowardoyo sebagai penyair dan orang dekat mereka. Nah, sebelum acara peluncuran ini berkembang, saya ingin meminta perwakilan keluarga Subagio Sastrowardoyo, dalam hal ini Ibu Saraswati, untuk memberikan sambutan atau testimoni tentang Pak Subagio sebagai penyair dan anggota keluarga. Kepada Ibu Saras, saya persilakan. Terima kasih. Ini acara ini berlangsung dan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang mewujudkan acara peluncuran buku terjemahan karya ayah kami. Ini acara ini sangat bermakna bagi keluarga kami. Kami merasa bangga bahwa karya beliau masih dihargai, dan dengan adanya penerbitan baru dalam bahasa Inggris, ini akan dapat dinikmati oleh kalangan pembaca lebih luas. Tentunya ayah saya akan sangat berterima kasih pula bila beliau bisa menyatakannya. Dan tentu kami berterima kasih kepada semua pihak yang mengadakan acara ini. Terutama kami terima kasih Bapak Gunawan Muhammad, Bapak Slamet Raharjo Jarot, Ibu Dian Sastrowardoyo, dan Bapak Senhai atas segala kontribusi dalam acara ini. Dan kepada John Maclean dari Yayasan Lontar, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Setelah berbulan-bulan proses perencanaan dan konsultasi bersama kami, terwujudlah buku yang kita tunggu-tunggu. Semoga usaha keras Pak John Maclean bersama Yayasan Lontar dapat berterus mengenalkan dan mengembangkan karya sastra Indonesia untuk mencapai pelosok dunia luar. Begitu kiranya cita-cita para pendiri Lontar, di mana ayah kami, Bapak Subagio Sastrowardoyo, dulu turut bergabung. Salam, terima kasih, dan
Silahkan menikmati acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Saras atas sambutan yang ringkas, padat, dan menyentuh. Hadirin sekalian, tentu saja kita mengenal sebagai Sastrodoyo bukan hanya sebagai penyair dan penulis cerita pendek atau kritikus sastra. Dia juga salah satu dari sejumlah tokoh sastra Indonesia yang ikut mendirikan Yayasan Lontar. Selain Pak Bagio, ada juga John McLean, Mas Gunawan Muhammad, dan 2 orang lain yang sudah berpulang, Pak Sapardi Djoko Damono dan Pak Umar Khayyam. Nah, sekarang kita ingin berlanjut kepada pembacaan karya puisi Subagio Sastrodoyo oleh Mas Slamet Rahardjo Djarot. Saya persilakan untuk diputarkan rekaman pembacaan Mas Slamet. Mari kita. Dan kematian makin akrab. Sebuah nyanyian kabung untuk John F. Kennedy. Di muka pintu masih bergantung tanda kabung, seakan ia tak akan kembali. Memang ia tak kembali. Tapi ada yang mereka tak mengerti. Mengapa ia tinggal diam waktu berpisah? Bahkan tak ada kesan kesedihan pada muka dan mata itu yang terus memandang seakan mau bilang dengan bangga, "Matiku muda." Ada baiknya mati muda dan mengikut mereka yang gugur sebelum waktunya. Di ujung musim yang mati dulu, bukan yang dirongrong penyakit tua, melainkan dia yang berdiri menentang angin di atas bukit atau dekat pantai di mana badai mengancam nyawa. Sebelum umur pahlawan ditanam di gigir gunung atau di taman-taman kota tempat anak-anak main layang-layang. Di jam larut, daun ketapang makin lebat berguguran di luar rencana. Dan kematian semakin akrab. Seakan kawan berkelakar yang mengajak tertawa. Itu bahasa semesta yang dimengerti. Berhadapan muka seperti lewat kaca, hening masih dikenal raut muka, bahkan kelihatan bekas luka dekat kening. Ia menggapai tangan, di jari melekat cincin. Lihat, tak ada batas antar kita. Aku masih terikat kepada dunia karena janji, karena kenangan. Kematian hanya selaput gagasan yang gampang diseberangi. Tak ada yang hilang dalam perpisahan. Semua pulih dan juga angan-angan selera keisengan. Di ujung musim, dinding batas bertumbangan dan kematian makin akrab. Sekali waktu bocah cilik tak lagi sedih karena layang-layangnya robek atau hilang. Lihat ibu, aku tak menangis sebab aku bisa terbang sendiri dengan sayap ke langit. Subagio Sastrowardoyo. Terima kasih Mas Slamet Rahardjo Djarot atas pembacaan 2 puisi Manusia Pertama di Angkasa Luar dan Kematian Makin Akrab.
Pemirsa, tentu saja kita kepingin juga mendengar satu pembicaraan ringkas yang intim tentang kepenyairan Subagio Sastrowardoyo dari orang yang ikut mengalami atau mengenal secara dekat. Tanpa berpanjang kata, saya persilakan Mas Gun untuk menyampaikan semacam komentar atau kesaksian atas kepenyairan Subagio Sastrowardoyo. Silakan, Mas. Apakah suara saya terdengar? Cukup jelas, Mas. Ya, saya bergembira. Sebetulnya saya tidak pernah ingin membicarakan puisi dari orangnya, tapi lebih banyak membicarakan puisinya, karena itu biasanya yang kurang diperhatikan. Kan sekarang ini kalau orang berbicara tentang sastra, orang berbicara tentang tokoh. Jadi semacam orang berbicara tentang bintang sinetron. Nah, saya tidak mau menghormati Mas Bagio sebagai bintang sinetron. Saya menghormati dia karena puisinya. Nah, hari ini kita menyambut terjemahan Mas Bagio dalam bahasa Inggris oleh John Maclean, sebuah karya yang membahagiakan. Judul And Death Grows Intimate. Saya kira suatu judul yang dipilih dengan tepat, bukan dari sajak lain. Sebab sajak ini, sajak Subagio Sastrowardoyo yang paling kuat. Bahkan merupakan salah satu sajak terbaik dalam sastra Indonesia. Dan kematian makin akrab. Sajak ini bisa jadi penanda watak puisi bagi Sastrowardoyo. Dan sebaiknya saya menggambarkannya dengan sebuah perbandingan. Perbandingan yang saya pilih adalah puisi penyair yang lebih lama, lebih termasuk Amir Hamzah, yang juga menulis tentang kematian dan kehidupan. Suara saya berbunyi apa? Ya, lanjut, Mas. Oke, suaranya. Ya. Tadi kedengaran? Ya, cukup jelas. Jadi Amir Hamzah yang juga menulis tentang kematian dan kehidupan. Salah satu sajak Amir Hamzah yang sangat dikenal adalah Buah Rindu. Persisnya ada beberapa buah rindu, yang nomor 2 yang saya ingin pilih. Saya baca sedikit. Datanglah engkau, wahai maut, lepaskan aku dari nestapa, engkau lagi tempatku bertaut, di waktu ini gelap gulita. Dalam sajak ini, kematian atau maut bukan sesuatu yang sentral. Tidak seperti dalam sajak dan kematian makin akrab. Tapi tampak bahwa kematian oleh Amir Hamzah dilihat sebagai jalan keluar dari hidup yang buntu. Dengan kata lain, ia sesuatu yang diharapkan datang. Ia bukan sesuatu yang akrab. Pada dasarnya saja, ini paralel dengan sajak-sajak Hairil Anwar yang datang kemudian, yang memandang maut sebagai antithesis bagi kehidupan. Misalnya kita ingat sajak lisan yang pendek itu, yang ditulis mengenai kematian neneknya. Di sana maut digambarkan sebagai Maha Tuan yang bertahta di atas hamparan debu dan duka. Jadi sangat perkasa dan sangat dalam sajak Hairil misalnya, yang lain
derai-derai cemara dengan muram menyebut makam karet di Jakarta sebagai daerahnya yang akan datang. Di sana mau digambarkan sebagai kekuatan yang akhirnya mengalahkan hidup. Meskipun hidup tidak menghendakinya datang segera. Hidup hanya menunda kekalahan, kata saja yang bagus itu. Tapi akhirnya kita menyerah. Saja dan kematian makin akrab, sebaliknya membawa kita ke sebuah suasana berkabung tanpa mengambilkan kematian sebagai akhir yang dramatis. Kata-kata yang bisa kita kutip dari sana dan tadi dibaca oleh Mas Slamet, dan kematian makin akrab seakan-akan kawan berkelakar yang mengajak serta. Ini metafora yang tidak lazim dan sangat orisinil, menggambarkan bagaimana dekatnya kita dengan kematian. Dalam saja ini, yang mati adalah seorang yang masih muda. Jadi kehilangan yang terasa hangat tapi diredam ketika kematian dilihat sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Bahkan dalam saja ini disebut kematian tidak berarti perpisahan yang total. Kita masih seperti berhadapan muka, seperti lewat kaca bening. Masih bisa dikenal raut muka yang almarhum, dan yang mati seakan-akan berkata, lihat, tidak ada batas antara kita. Kematian, kita kutip saja, kematian hanya selaput gagasan yang gampang diseberangi. Jadi bila Hairil melihat kematian secara dramatis sebagai lawan dari kehidupan, Bagio Sastrowardoyo melihat kematian sebagai bagian dari hidup, selaput gagasan yang gampang diseberangi. Dalam sebuah sajak yang lain, Bagio Sastrowardoyo juga menulis seperti ini. Waktu tidur, tak ada yang menjamin kau bisa bangun lagi. Tidur adalah persiapan buat tidur lebih lelap. Di ujung ranjang menjaga bidadari menyanyi Nina Bobo. Tidur, mungkin mimpi. Itu kata-kata terkenal dalam Hamlet. To sleep, perchance to dream. Tidur, mungkin mati, itu kata-kata Subagio Sastrowardoyo. Kematian dengan kata lain bukan kekuatan yang mengalahkan hidup seperti dalam sajak derai-derai cemara. Kematian bukan sesuatu yang dimohon datang seperti dalam sajak Amir Hamzah. Kematian sudah hadir dalam hidup. Itulah yang saya lihat dikatakan Subagio Sastrowardoyo. Maka sajak dan kematian makin akrab tidak membawakan kata-kata yang muram, hanya sayu, bahkan semacam nostalgia. Imaji anak-anak bermain layang-layang, pohon kentapangnya makin lebat, bahkan tidak ada kesan kesedihan. Demikian terbaca dalam baris ke-9 saja itu. Hidup tampaknya jadi bisa lebih ditanggungkan. Tapi pada sisi lain, menarik bahwa sajak-sajak Subagio Sastrowardoyo memukau kita ketika ia menghadirkan dunia kenyataan sebagai sesuatu yang tidak atraktif. Dengan frase-frase yang tidak hendak melodius. Berbeda dengan Amir Hamzah yang di tepi pantai Jakarta seperti seakan-akan bersemadi dengan alam yang sedang menggelap. Berdiri aku di senja senyap, kamar
menepis. Dalam sajak Dewa Telah Mati dari Subagio, image pertama adalah rawa-rawa, sesuatu yang tidak menarik. Lalu bangkai pertapa yang terbunuh dekat kuil. Berikutnya ular yang minum dari mulut pelacur. Sajak stasiun berbicara tentang surga, tapi sebetulnya sebuah antitesis yang lugas dari bayangan indah tentang surga. Tidak ada cahaya suci, tidak ada malaikat dan bidadari, tidak ada musik yang syahdu. Yang ada hanya tulang-tulang besi bersilang, muka penumpang yang berkeringat, disabut debu arang yang mengendap. Yang tampak adalah puntung rokok yang mengumpul, dan yang tampil berita politik dari koran. Berita coba menggambarkan surga dengan stasiun. Mungkin karena stasiun adalah tempat transisi atau tempat sampai ya. Tapi seperti saya tadi tidak atraktif. Berbeda dengan surga yang dibayangkan dalam kitab ataupun petuah agama. Ada bidadari, ada sungai susu. Ya. Yang nyaman dan enak. Nah, dalam sajak Subagio Sastrowadoyo, latar domestik rumah misalnya, itu juga tidak menghadirkan suasana yang hangat dan mesra, melainkan penyakit. Anak semalam batuk-batuk dan bau fix dan kayu putih melekat di kelambu. Kita lihat sebentar, saya beringi dengan perhatian pada kata bau fix dan kayu putih. Subagio berbeda dengan Amir Hamzah. Memakai metafor bukan dari ekologi yang lama, bunga cempaka atau hujan atau bunyi-bunyi seruai dan bangsi dalam sajak saudara Amir Hamzah, tapi bau fix, seperti yang kita dapatkan sehari-hari sekarang, kayu putih yang kita bisa cium ketika orang sakit dan masuk angin. Ada juga anggrek tricolor, Mas. Ya, dan anggrek tricolor, saya nggak ngerti itu apa. Dalam saja ini hidup rumah tangga memang dalam keadaan oleng. Istri kurang tidur, gaji tidak cukup buat bayar dokter, juga buat bayar pembantu rumah tangga, bahkan buat makan sehari-hari. Pantolan, sobek tertinggal, selama sebulan tidak dijahit. Yang juga menarik dan unik adalah bahwa momen religius dalam puisi Subagio Sastrowadoyo tidak diwarnai suasana hikmat, damai, lembut. Kita baca dalam sajak Adam dan Firdaus misalnya. Adam, manusia pertama yang dalam agama Islam disebut Nabi, adalah ekspresi kejantanan. Dalam kata-kata saja itu, makhluk perkasa dengan dada berbuih. Ia telah beratus kali menghancurkan badan perempuan di ranjang. Ini kaum feminis tentu tidak begitu juga dengan tokoh Adam yang seperti digambarkan Mas Bagio. Tapi memang dengan demikian kita melihat sesuatu yang kuat dan memukau. Tuhan bagi Subagio tidak digambarkan sebagai kasih, melainkan dengan kekerasan.
Hawa misalnya diciptakan dengan mematahkan tulang iga Adam yang kering. Bagi sastrawan bukan Kristen, karena ada satu deskripsi dulu di Fakultas Sastra kalau tidak salah yang mengatakan bahwa sebagai sastrawan orang Kristen. Tapi puisinya seperti puisi banyak hadir juga familiar dengan metafor kekristenan. Ada satu saja drama penyaliban Dalam 5 adegan. ya, Dalam 5 adegan. dalam 5 adegan. Nah, di sana kita temukan doa dari orang yang disalibkan, tidak jelas siapa, mungkin bukan Yesus. Tapi sebetulnya lebih baik bukan doa, melainkan ekspresi kegeraman. Begini, demi Allah, beri aku gigi dan kuku dan pedang untuk memerangi kebengisan. Akan kugigit dan robek perut jahanam dan penggal setiap kepala yang tunduk ke bumi. Imaji tentang Tuhan bisa banal dan bahkan komikal. Tuhan ditampilkan secara tidak takzim. Dalam sajak bulan ruah misalnya, manusia yang mati tidak ditanya malaikat, seperti dalam keyakinan Islam, malah justru ia yang bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya sangat sedikit kurang ajar dan banal. Apakah kau pakai pici dan sarung palekat, atau telanjang seperti budak Habsyi yang bekas, atau seperti bintang film berpose di kamar mandi? Nah, kalau ini terdengar oleh Front Pembela Islam bisa dilempari batu. Untung Mas Bagja sudah tidak bersama kita. Kalau mereka mau melempari puisinya, ya tapi juga kalau dibeli dulu kan. Tapi ada keberanian yang luar biasa yang menurut saya lebih dari sajak surga Khairul Anwar, yang lebih mencemooh. Sajak surga tidak mencemooh, tapi mengungkapkan sesuatu yang agak menakutkan, ganjil sekali. Beliau memang saya katakan Hamzah akan menyebut Tuhan sebagai kekasih, sebagai dia menyebut salah satu sajaknya, saya kira terjemahan dari Tagore pada Tuhan, kasih Tuhan dengan saya ini sederhana seperti nyanyi. Itu katakan Amir Hamzah adalah salah satu saja yang terjemahan. Jadi Tuhan, panggil Tuhan seperti juga kekasih di dalam sajak-sajak lama. Dan disebut juga kasih yang sederhana seperti nyanyi. Indah sekali. Tapi itu Amir Hamzah. Puisi Subagio saya kira juga tidak ingin political correct. Maksudnya dia bisa berbicara tentang dirinya yang bosan di tanah air. Yang menarik adalah sajaknya yang menggambarkan Indonesia tanah air sebagai kampung. Dan kampung bukan ditanggapi dengan sebagai sesuatu yang ideal seperti desa. Kan dalam sajak Amir Hamzah, sajak Auh Karta Dimaja, pedalaman desa kampung itu idealis sekali. Seperti dalam lukisan Moi India, dalam seni rupa. Ya, terbaik. Nah, baru-baru ini kemarin ya ada satu ceramah yang bagus dari Melanie Budianta mengenai kebudayaan dari lorong utang-utang ya. Nah, disebut di situ
ada seorang ibu yang merasa kecewa dengan kampung yang berubah, karena kampung itu dicap macam-macam, banyak pengunjung, banyak turis, dan dia merasa kehilangan privasi. Menarik bagi saya bahwa pengarangnya menyebut soal privasi di kampung. Subagio Sastrowardoyo tidak menyebut itu, Pak. Mas Gun, mohon maaf 2 menit lagi, Mas. Oke. Nah, Ya. tapi tidak berarti bahwa puisi Subagio memancarkan pandangan yang muram, tapi memang suatu permainan dengan kebahagiaan yang ganjil dan sederhana. Ada satu sajaknya yang bernama Kenikmatan-Kenikmatan. Dia mengatakan, jangan dilarang saya merasakan kenikmatan-kenikmatan. Dan kenikmatan itu kan dalam puisi disebut yang lezat, misalnya kulit pisang yang saya pungut di pinggir jalan, saya mamah pelan-pelan. Atau geli, seperti susu ibu yang kering menggantung, saya isap habis air tetek. Atau lucu, perut saya yang buncit seperti bibit karena terserang musuh lapar. Nah, kenikmatan seperti ini, di kolong jembatan, kaki lima Kalkuta, di gurun pasir Sudan, dia rasakan dan dia tidak ingin direnggutkan dari itu. Ini suatu pandangan sikap puisi yang menarik, yang juga menunjukkan bahwa kehidupan dengan segala cacatnya layak dijalani, bahkan asyik dijalani. Karena itu kematian bukan sesuatu yang mengerikan, karena kematian adalah bagian dari kehidupan. Kematian adalah sesuatu yang akrab. Sekian ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gun. Teman-teman sekalian, saya kira hal yang sudah disampaikan oleh Mas Gun tentang kepuisian Subagio Sastrowardoyo ya. Jadi bukan aspek pribadinya. Nah, tadi sudah disebut misalnya ada aspek gambaran tentang desa yang bukan idealistik, desa yang menerungku itu kebebasan pribadi, kemudian rumah tangga yang oleng, situasi domestik yang tidak nyaman, dunia rumah tangga yang bukan berantakan tetapi menjelang ke sana. Nah, juga ada aspek yang menarik yang menurut saya saja Pak Bagio ini menurut Mas Gun tidak melodius ya, berbeda dari puisi-puisi lirik yang berkembang sebelumnya, katakanlah saja Amir Hamzah atau Hairil Anwar, yang juga menarik sebetulnya. Dan saya mau tanya sedikit untuk Mas Gun, kan dalam puisi-puisi Bagio dia menyebut semacam kredo bahwa puisi adalah pengentalan pengalaman yang filsafat. Itu buat saya satu statement yang tajam dan menarik pada saat ketika puisi Indonesia mengalami sedikit obskur karena munculnya puisi-puisi yang tidak bisa melampaui kekuatan Hairil Anwar sebelumnya, dan juga belum menemukan apa yang menjadi warna khas para penyair masing-masing. Bagaimana aspek hendak berfilsafat dalam puisi Subagio dan dalam konteks puisi Indonesia modern, Mas? Hasrat berfilsafat dalam puisi. Mas Bagio orang yang jujur dan menyenangkan. Beliau tuh lucu sekali. Tapi jangan terlalu percaya kalau dia bicara bahwa dia berfilsafat. Penyair itu lebih baik dibaca karyanya, bukan statementnya. Puisi yang berfilsafat adalah puisi yang buruk. Puisi Mas Bagio tidak buruk. Dan ada satu puisi yang ditujukan pada Heidegger, bahkan Salam kepada Heidegger. Ya, Heidegger, filosof Jerman. Yang pada akhirnya mengatakan bahwa puisi yang paling baik itu yang diam. Nah,
puisi berfilsafat itu kan, dulu ada suatu pernyataan dari Asrul di tahun 45, 49, supaya puisi yang emosi maka itu akan buntu. Puisi tidak pernah emosi semata, dan puisi yang sok berfilsafat itu seperti saya katakan menjadi kadang-kadang menjadi ajaran, puisi yang mengajar. Nah, Mas Bakri yang menarik adalah bukan puisinya yang berfilsafat, tapi malah memperlakukan dunia metafor dengan egaliter. Seperti tadi saya sebut, bukan hanya gunung-gunung dan gunung dan hujan, tapi juga fix, koran, ujung rokok, pisang, kulit pisang yang ditemukan di jalan. Dan yang juga tidak dia hindari adalah referensi yang kepada bacaan luar seperti Heidegger atau rajaknya mengenai image-nya kan tidak pribumi, dan karena dia mengatakan hidup di negeri ini seperti di dalam kampung, di mana setiap orang ingin bikin peraturan mengenai lalu lintas di gang, jaga malam, dan daftar diri di kementerian, di mana setiap orang ingin bersuara dan berbincang tentang politik dan agama seperti soal-soal yang dikuasai. Nah, tidak ada sentimentalitas kepada kampung. Saya ingat bahwa sebagai Sastrowardoyo sangat tidak suka puisi tahun 50-an yang dibawakan oleh generasinya Ayub Rashidi. Ayub Rashidi kan sangat menekankan kedaerahan dan seperti menganggap bahwa pengaruh Belanda atau asing itu agak dijauhi. Salah satu pengarang zaman itu adalah Rostandi yang menganggap bahwa Jakarta sudah mengalami Indonesia, bukan Indonesiasi. Indonesia Ciliwung. Ya, menjadi Indo, menjadi hibrid, menjadi campuran. Anginnya mau murni saja ke dalam tanah pribumi yang asli. Bagi tidak menganggap itu penting, dan bagi dia itulah kelanjutan bakat alam yang tidak banyak memberikan perluasan ide yang seperti digambarkannya pada intelektualis. Sebenarnya tulisan itu tidak begitu. Saya kritik Mas Bagio yang bagus adalah yang mengenai Rendra dan Vitor. Isi-isinya menurut saya belum matang. Tapi ya dia kan penyair, bukan kritikus. Jadi dia tidak menyukai tekanan tahun 50-an oleh Ayub Rashidi, kedaerahan, kepribumian yang menentang intelektualisme. Bagaimana? Warna lokal. Warna lokal. Ya. Warna lokal bisa bagus seperti dalam Rendra, tapi memang dalam puisi Ayub dia tidak terasa. Oke ya, terima kasih. Ya, makasih Mas Gun. Pemirsa, saya kira obrolan ini masih akan berlangsung, tapi kita masih punya satu tamu yang penting dari keluarga, yaitu Dian Sastrowardoyo yang akan kasih perspektif dari sudut pandang orang dalam ya. Silakan Mbak Dian juga nanti akan membacakan satu puisi Pak Bagio, tapi sebelum itu kita dengar tanggapan Dian Sastrowardoyo atas sosok Subagio Sastrowardoyo. Silakan Mbak Dian. Saya
waktu pernah punya kesempatan bisa bertemu langsung dengan Eyang Bakti, itu saya masih kecil sekali. Waktu itu saya masih umurnya baru 3 tahun atau 4 tahun, pokoknya di bawah 5 tahun. Dan saya ingat suatu malam dia berkunjung ke rumah eyang kakung saya, dia dan istrinya. Dia selalu kelihatan kayak eyang-eyang yang perutnya besar sekali, dan sebagai anak kecil hanya itu yang waktu itu saya ingat tentang dia. Saya sampai punya teori, jangan-jangan eyang kakung Bagio ini adalah orang yang punya bayi di dalam perutnya. Jadi waktu itu saya ingat, ini eyang ada baby ya, di dalamnya ada bayi ya, eyang hamil gitu. Saya baru tahu kalau orang laki-laki bisa hamil juga. Saya bilang gitu, terus eyang Bagio ketawa sekali, ho. Dia kasih saya pegang perutnya, enggak, orang bisa juga perutnya besar tapi enggak ada bayinya dalamnya gitu. Terus saya kenalan sama dia, dan itu kesan yang saya masih ingat sampai sekarang. Menurut saya waktu itu dia tuh orang yang sangat lucu, humoris, banyak bercanda, dan dia juga sama kayak yang kakung saya, suka cerita dongeng. Dan kalau cerita dongeng itu selalu pakai ekspresi, dan kita jadi bisa membayangkan seperti apa gambaran imajinatifnya. Saya bersyukur banget bisa jadi orang yang related sama orang sehebat Eyang Bagio. Buat saya bangga sekali. Saya bangga sekali atas pencapaian-pencapaian kesusastraannya. Saya sendiri belajar filsafat dan belajar tentang sastra. Waktu saya tahu bahwa dia adalah penulis terkenal, saya baru tahu dia tuh penulis terkenal tuh sejak saya SD, karena di pelajaran bahasa Indonesia di SD, dari kelas 3 SD, kelas 4 SD kita mulai berkenalan dengan beberapa angkatan penulis di kesusastraan Indonesia. Kita kenalan sama angkatan 66, angkatan Balai Pustaka, angkatan Eyang Bagio juga saya kenalan. Dan saya baru tahu kalau ternyata wow, saudara kita, keluarga kita ternyata keren juga ya. Ternyata dia adalah salah satu sastrawan Indonesia. Saya bangga sekali. Pantesan saya kok kalau baca puisi waktu zaman sekolah, waktu saya pelajaran bahasa Indonesia, puisi itu selalu berkesan sekali buat saya. Mungkin lebih berkesan buat saya daripada buat teman-teman saya waktu itu. Dan mungkin itu yang menjelaskan kenapa keluarga kita mungkin sangat dekat dengan sastra, karena ternyata memang darah berfilsafat dan darah menikmati puisi dan seni itu memang mungkin sudah mengalir di keluarga kita. Saya jadi merasa saya nggak terlalu sendirian di keluarga ini sebagai orang yang menggeluti seni dan filsafat. Mungkin itu saja dari saya. Oke, Mbak Dian, saya mau tanya sedikit. Jadi setelah mengenal Pak Bagio sebagai penyair pada waktu SD ya, baru tahu bahwa orang ini adalah sosok penyair yang penting sejak tahun 50. Puisi Pak Bagio yang mana yang pertama kali Anda ingat dan Anda sukai sebagai, oh ini puisi bagus ya? Nikmati itu waktu itu yang sebenarnya waktu itu SD, dan buat saya puisi ini agak menakutkan, agak seram, karena agak terlalu sedih dan terlalu suram buat saya. Dan kematian semakin akrab. Saya nggak hafal sekarang, tapi makin berjalannya waktu saya jadi baca lebih banyak lagi puisi beliau, dan saya jadi punya favorit baru dari puisi-puisi dia. Tapi waktu itu yang saya tangkap dari puisi dia adalah dia memang nyaman sekali berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak nyaman dibahas sama penulis lain gitu loh. Dia realis sekali ya. Jadi dia nyaman membicarakan hal-hal yang sedih, yang menakutkan, mengenai kematian gitu loh. Dia anggap ya benar sekali tadi saya dengerin Pak Gunawan bercerita bahwa kematian justru semakin akrab, justru sudah hadir saat ini. Kok dia akrab sekali gitu loh dengan sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang mungkin buat orang lain nggak mau dibahas dan nggak mau diinget-inget. Kayak gitu. Oke, Mbak Dian, ada satu pertanyaan dari Pak Heri Epling, boleh ditunjukkan di chat. Jadi Pak Heri Epling ini dari mengatakan about Subagio's comment, I don't play for pigs. Saya tidak bermain untuk bayi-babi. Mas Gun mau kasih tanggapan tentang statement Mas Bagio, I don't play for pig. Saya tidak bermain untuk babi-babi, ya.
ini pertanyaan dari Pak Heri Epling. Suaranya Mas kurang, masih di mute, mic-nya masih dimatiin. Oke, sorry. Ya. Jadi apa yang ditanyakan Harry? What about Subagio's comment? I don't play for pigs. For Saya tidak pig. bermain untuk babi. Pig, babi-babi. Oh, pig. Saya kira babi juga perlu dihibur loh. Kita tidak tahu dari essay atau statement langsung ya ini ya. Iya. Jadi sulit di cross check. Tapi saya ingin kembali lagi kepada dia. Ada yang mau ditambahkan, Mas? Iya, itu juga harus dicek ya. Saya mau kembali ke Dian Sastro tentang sosok Pak Bagio ya. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa baru mengenal Pak Bagio penyair penting itu pada ketika SD, dan Anda juga punya kesamaan, sama-sama mencintai filsafat, makanya Anda juga kuliah filsafat di UI dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan lagi sebetulnya, bagaimana Anda melihat dunia kepenyairan Indonesia dari sosok Pak Bagio? Silakan dia. Terima kasih. Saya melihat dunia kepenyairan di Indonesia dari sosok Pak Bagio. Saya belajar bahwa Eyang Bagio itu seperti mewakili sebuah gerakan baru di zamannya. Saya juga banyak belajar dari Om Gun dan angkatannya, tapi memang saya bisa melihat sekali bahwa memang generasi itu memiliki perwakilannya sendiri-sendiri, dan saya rasa Eyang Bagio benar-benar menjadi representasi yang sangat tepat untuk angkatannya gitu loh. Kalau misalnya kita lihat penulis-penulis Indonesia di angkatan sekarang gitu ya, ada Eka Kurniawan dan sebagainya, mereka memiliki semangat berpuisi yang gambarannya nadanya beda lagi gitu loh. Tapi kalau Eyang Bagio yang bisa sangat realis menggambarkan hal-hal yang nggak mau digambarkan secara realis oleh penulis lainnya yang lebih romantis. Menurut saya itu sebuah refleksi bahwa memang mungkin di zamannya Eyang Bagio memang pendekatan secara realis lah yang kemudian dijadikan solusi gitu loh untuk bisa melihat kehidupan. Mungkin itu dari saya. Oke, satu lagi Dian. Kalau kita membaca Pak Bagio ini kan ada kecenderungan machisme ya. Jadi tokoh laki-laki yang sangat kuat. Atau misalnya dalam cerpennya Kejantanan di Sumbing kita tahu tokoh tentara Republik yang terdesak oleh Belanda, kemudian dia berhubungan dengan seorang perempuan yang hamil, dan tiba-tiba mereka diserang, dibom oleh Belanda dan semuanya hancur, berantakan. Pertanyaan saya sebetulnya gini, ya sekarang ini kan kita tahu aspek suara feminis itu menjadi kuat dalam menilai kesusastraan Indonesia. Bagaimana Anda melihat puisi-puisi Pak Bagio yang ada unsur laki-laki yang macho di dalam puisi maupun di dalam cerpen, kalau kita membacanya hari ini? Silakan. Saya kayak lagi dijebak di sidang skripsi ya pertanyaannya. Oke, saya akan mencoba menjawab dengan pengetahuan saya yang masih terbatas tentunya dari panelis-panelis yang lain ada di sini. Tapi saya akan coba menjawab. Saya merasa bahwa kalau kita membaca puisi-puisi Eyang Bagio di konteks saat ini, pastinya kan sekarang sudah ada banyak diskursus feminisme yang dijadikan pisau analisa, dan mau nggak mau kita jadi kadang suka melihat bahwa puisi ini kok kayak jadi out of context, kayak nggak sesuai dengan, nggak peka dan nggak merespon adanya perkembangan diskursus feminisme baik secara global maupun lokal. Tapi justru itu saya mau mengajak kita sebagai pembaca juga selalu tidak pernah melepaskan sebuah tulisan atau sebuah karya dari konteks dan kerangka
pada zamannya. Jadi mari kita melihat itu dan apresiasi itu sebagai perwakilan dan sebagai refleksi dari zaman tersebut, dan dia adalah respon terhadap apapun yang terjadi dan perkembangan di dunia yang terjadi di zaman itu. Saya rasa sih begitu, karena kalau kita coba lepaskan sebuah karya dari zamannya, dari konteksnya, apapun akan menjadi out of context gitu, apapun akan menjadi sesuatu yang nggak cocok gitu loh. Justru kita perlu, seperti kita melihat karya seni juga gitu deh, kita perlu selalu melihat itu sebagai bentuk respon terhadap kerangka kontekstualnya seperti apa. Mungkin begitu ya Pak. Oke, terima kasih Dian. Dian, Anda akan baca satu sajak Pak Bagio ya. Kalau sudah siap boleh juga, kita pengen dengar itu. Baca puisinya mau yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris? Karena terus terang saya juga agak tertarik untuk membaca dalam bentuk bahasa Inggris, karena baru sekarang ini kita melihat dalam. Boleh juga. Saya baca yang versi. Oke, yang apa? Judulnya apa? Oke, kata ya. Saya mulai ya. Ya, silakan. Kata. Asal mula adalah kata. Jagat tersusun dan kata. Di balik itu hanya ruang kosong dan angin pagi. Kita takut kepada momok karena kata. Kita cinta kepada bumi karena kata. Kita percaya pada Tuhan karena kata. Nasib terperangkap dalam kata. Karena itu aku bersembunyi di belakang kata dan menenggelamkan diri tanpa sisa. Oke, terima kasih. Dan yang versi Inggrisnya? Yang versi Inggris saya mau pilih yang Greetings to Heidegger, karena saya juga suka sekali dengan statement. Salam kepada Heidegger ya. Salam kepada Silakan. Heidegger. Di mana dia bilang bahwa puisi terbaik itu adalah kesunyian ya. Oke. Greetings to Heidegger. A poem is a constant secret for those who have never heard the song of the soul. Words emerge from another world where illness, death, and love reign. The absence of hope births inspiration, which rises and falls in the courses of dream. Meaning expresses itself in the nakedness of the earth. Are there remains of experience yet to be heard in sound? The perfect poem is silent, like a tree. The clouds and mountains whose presence is complete without words. Terima kasih Dian. Pemirsa, kita masih punya waktu berapa menit, panitia? Maaf. 5 menit ada? Oke, 5 menit ya. Saya kira masih bisa lagi satu pertanyaan jika ada pemirsa yang ingin bertanya. Saya persilakan baik untuk Mas Gun atau untuk Dian. Tadi di chat itu saya lihat sudah ada tambahan komentar dari Pak Heri Eveling. Boleh diperlihatkan lagi. Kalau tidak salah itu dikutip dari komentarnya Beethoven ya. Saya tidak bermain untuk babi-babi. Nah itu dikutip oleh Pak Bagio. Boleh dilihatin chatnya Pak Heri Eveling nggak yang terakhir? Nah ini dia. Pak Bagio quoted it in his work to suggest that his poetry was not intended for everyone, and he was rather proud of that. Saya kira kurang lebih pendapat Pak Bagio tentang puisinya itu tidak ditulis untuk semua orang, bukan penyair untuk sejuta umat. Dia adalah penyair untuk sedikit orang saja. Saya kira mungkin itu ya Mas ya. Mas Gun mau kasih statement tambahan? Ya. Suatu ideal reader Sedikit. Ya. yang sudah saya buka ya? Ya, sudah Sudah dengar? Ya, jadi puisi selalu ditujukan kepada suatu, dan
itu memang tidak semua orang. Dan tidak semua orang kan siap untuk membaca puisi, seperti juga tidak semua orang siap membaca surat cerai atau menu makanan. Jadi tidak istimewa, tapi yang dikatakan Mas Bagio jujur sekali. Kita kan tahu bahwa puisi tidak pernah laku. Saya yakin bahwa Mas Bagio tidak hidup dari royalti buku-buku puisinya. Yang penyair yang paling dicintai dan laku adalah Sapardi Djoko Damono. Kami yang lain itu tidak. Dan saya pernah di New York, saya lihat orang penyair yang menjajakan puisinya di pinggir jalan. Terlalu tidak untuk massa. Yang untuk massa itu iklan Coca-Cola itu. Tapi kan kita tidak menulis iklan Coca-Cola. Atau khotbahnya Habib Rizik. Tapi kan kita bukan Habib Rizik. Jadi, it's okay. Tidak. Memang dianggap elitis. So what? Lalu apa? Elitis itu kan kata-kata yang juga problematis. Tiap masyarakat, baik pun yang tidak elit, mempunyai elitnya sendiri. Kalau orang itu dalam satu rombongan ada yang sangat mencintai puisi, ada yang kurang mencintai puisi, ada yang mengetahui banyak tentang puisi, maka orang itu elit dari kelompok itu. Meskipun kelompok itu adalah babi-babi atau abri, which is not very different. Oke ya. Terima kasih Mas Gun. Saya sebetulnya ingin komentar Dian bahwa puisi itu, puisi Pak Bagio dalam hal ini tidak ditulis untuk semua orang ya. Dia menyasar pembaca ideal yang terbatas, paling tidak yang paham atau menyukai puisi dia. Bagaimana tentang ini? Tidak ada aspek kerakyatan dulu. Silakan. Iya. Ya, itu kalau itu pertanyaan yang seperti biasanya suka dibahas di dunia film juga ya, Mas. Jadi kadang-kadang kita suka bertanya gitu loh, ini film dibikin untuk orang film aja, apakah film untuk masyarakat luas gitu loh. Ya. Dan kemudian jadi ada opini yang berkembang bahwa film itu yang tidak bisa mengajak orang-orang yang masyarakat luas untuk ikut menonton film, itu film yang secara keberadaan tuh jadi nggak serve its purpose gitu loh, karena untuk bisa mendiskusikan sebuah diskursus secara publik, dia justru harus bisa memiliki kemampuan untuk melakukan propaganda, dia harus bisa berdiskusi dengan masyarakat luas. Cuma saya juga sangat tertarik sama dulu pas zamannya saya belajar filsafat, saya ada filsafat seni, kita membahas gitu loh, ada paham yang namanya art pour art gitu. Apakah art itu perlu dibuat untuk for the sake of art gitu, karena memang untuk memuaskan ibaratnya tuh quote unquote, maafkan metafora saya, birahi kesenian senimannya sendiri, ataukah ini perlu serve permintaan demand dari masyarakat yang mungkin perlu disesuaikan pemahaman seninya, udah nyampe belum sih gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu perbincangan yang tetap ada di dunia seni manapun, dunia seni sastra, seni film, seni apapun. Saya rasa ini adalah jawaban yang hanya bisa diberikan oleh seorang produser. Jadi yang bisa mengawinkan demand dari masyarakat dan orang yang peka terhadap sejauh mana sih masyarakat kita tuh udah siap mencerna suguhan seperti apa, tapi juga harus bisa mengkawinkan idealisme dari senimannya yang mau berkarya, bersuara, berpesan seperti apa. Jadi kayaknya memang itu sih, kalau menjawab tentang yang Bagio sendiri menjawab seperti itu, saya rasa itu kebebasan beliau gitu ya untuk bisa berkarya demi kepuasan keseniannya sendiri dan bisa menjawab dahaga dari kebutuhan seni hanya beberapa gelintir orang saja demi setia pada konsep seni yang dia miliki. Menurut aku itu juga nggak apa-apa gitu loh, kan nggak harus untuk semuanya gitu. Jadi ya sesuai selera aja. Oke, terima kasih Dian. Ini ada satu lagi untuk Anda ini saya kutip ya.
Oh ya, selain Subagio dan sastrawan lain yang barangkali secara ketokohan atau kekaryaan mereka, ada tidak hal-hal yang memengaruhi Dian secara personal dalam kehidupan sehari-hari dan rasanya itu hanya bisa didapatkan dari orang-orang yang bergelut di dalam kesusastraan? Silakan. Berarti nggak ada hubungannya sama sastra yang Bagio ya? Berarti lebih secara Iya, kesusastraan ini secara ini ya? pengaruh. Iya. Oke. Kalau saya dari kecil kan saya udah dicekokin sastra sama ibu saya gitu ya, karena ibu saya anak sastra juga dan dia baca semuanya, dia baca dari Catatan Pinggir, Umar Khayyam, semuanya, N. Hadini, sehingga dari kecil kalau udah dikasih disuruh makan, disuruh kunyah semua sastra Indonesia itu, kita jadi kayak kita mendevelop our own taste gitu loh. Jadi kita kayak punya selera yang paletnya kita, seleranya tuh udah tersusun gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita baca skrip atau novel baru atau penulis Indonesia yang tiba-tiba aku tuh kadang-kadang kok nggak suka gitu loh. Bukan nggak suka karena selera aku ternyata terbentuk sama si sastrawan lama ini gitu loh, dan aku lumayan jadi agak susah untuk susah untuk bisa menikmati karya-karya baru kalau aku gitu. Kalau aku jadi kadang-kadang kalau saya sebagai pekerja seni, saya adalah seorang produser, saya adalah seorang aktor, agak susah untuk bisa memuaskan saya dalam bentuk tulisan karena biasanya saya baca skrip dulu atau baca novelnya kalau mau diangkat sebagai film. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang agak kurang pas atau kurang cocok, saya agak yang kok gini sih gitu. Jadi kayak gitu karena dari kecil udah dikasihnya penulis-penulis lama dan saya kadang-kadang merasa bahwa kedalaman yang bisa dihadirkan oleh penulis-penulis lama, cara bertutur penulis lama tuh kok agak susah untuk bisa dihadirkan lagi oleh penulis-penulis yang sekarang gitu loh. Saya nggak tahu apa problemnya, cuma jarang sekali. Oke, Dian, terima kasih banyak. Pemirsa, waktu sayang sekali hanya 1 jam, tapi obrolan ini masih akan panjang sebetulnya. Jadi mohon maaf jika ada penanya lain yang belum sempat dibacakan atau ingin bertanya tapi belum sempat diajukan. Saya kira kita sampai pada akhir acara ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan keluarga Subagio Sastrowardoyo, Ibu Saraswati, Ibu Minu Richard dan Pak Prakoso atas dukungan penerbitan buku ini, juga kepada Mas Gun dan Mbak Dian Sastrowardoyo, kepada Mas Slamet Raharjo Djarot yang sudah membaca 2 puisi, kepada semua pihak yang ikut mendukung pelaksanaan acara ini, dan secara keseluruhan Festival Sastra Lontar dan Jakten. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir dalam acara peluncuran buku ini. Salam sejahtera dan sehat selalu. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda.
mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.